Perkenalkan, nama saya Priscilla Galuranasari, peserta KMD Penggalang, anggota Regu Anggrek. Kali ini saya akan membahas tentang pembina ideal. Nah, dalam keanggotaan pramuka, keanggotaan dipisahkan berdasarkan usia. Nah, dalam masing-masing kelompok usia tersebut, para anggotanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya seperti siaga akan berbeda dengan penggalang akan berbeda dengan penegak, dan sebaliknya. Nah, untuk itu beberapa karakteristik khusus perlu untuk dimiliki para pembina dalam kelompok pramuka ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik pembina ideal khusus untuk penggalang, pramuka penggalang. Nah, karakteristik khusus ini diharapkan dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan pada kelompok usia penggalang. Beberapa ciri atau karakteristik yang perlu untuk dimiliki seperti peduli dan perhatian. Nah, para pembina perlu untuk memiliki sikap peduli serta perhatian untuk setiap anggota kelompok penggalang ini. Nah, para pembina perlu untuk mampu mendengar serta memahami perasaan, kebutuhan, serta memahami masalah yang dihadapi oleh para penggalang ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mendukung dan mendorong sesuai dengan semboyan pendidikan khusus untuk penggalang adalah Emadeo Mangunkarso, di mana perlu untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada para anggota pramuka penggalang, khususnya anggota penggalang. Nah, para pembina perlu untuk memberikan dukungan dan juga mendorong para anggota penggalang untuk dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Nah, para pembina harus dapat atau mampu menjadi seorang mentor yang memberikan dorongan dan dukungan yang positif dalam setiap kegiatan dan pencapaian para anggota, khususnya dalam kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menginspirasi serta menjadi teladan, di mana para pembina perlu untuk dapat memberikan contoh yang menginspirasi seperti melalui sikap serta perilaku yang baik, kemudian mempraktekkan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi para anggota penggalang. Lalu yang keempat adalah berwawasan luas dan kreatif. Nah, sebagai seorang pembina tentunya kita perlu untuk memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal seperti keterampilan pramuka, mengenai alam, dan juga mengenai lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga kita harus dapat sebagai seorang pembina harus kreatif dalam merancang kegiatan yang menarik serta edukatif untuk para anggota penggalang, sehingga mereka akan semakin senang untuk mengikuti kegiatan kepramukaan maupun semakin tertarik untuk selalu mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, yang kelima adalah memahami perkembangan remaja. Seperti yang disebutkan pada awal, anggota pramuka dipisahkan berdasarkan usianya. Nah, penggalang merupakan masuk dalam usia-usia remaja. Untuk kita sebagai pembina perlu untuk memahami perkembangan maupun perubahan pada usia remaja ini, baik perubahan secara fisik, sosial, serta emosional yang dialami oleh para anggota. Nah, dengan demikian nantinya pembina dapat memberikan bimbingan dan juga pembimbingan yang tepat dan juga relevan untuk para anggota penggalang yang memasuki usia remaja ini. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah komunikatif serta empati, di mana para pembina perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dengan para anggota, dan juga harus memiliki empati untuk dapat memahami perasaan serta pandangan hidup para anggota penggalang. Lalu yang ketujuh adalah memfasilitasi pencapaian tujuan, di mana para pembina perlu memberikan bantuan dan juga fasilitas kepada para anggota penggalang untuk dapat merumuskan dan mencapai tujuan mereka dalam kegiatan kepramukaan ini dalam tahap penggalang ini. Nah, untuk itu para pembina perlu memberikan arahan dan juga bimbingan yang tepat sehingga para anggota penggalang nantinya dapat mencapai prestasi serta kemajuan yang baik. Lalu yang terakhir adalah menyelaraskan diri dengan nilai pramuka, di mana pembina perlu
atau harus meyakini dan menerapkan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembina perlu memahami dan menyelaraskan diri dengan prinsip dasar gerakan pramuka seperti kewajiban terhadap Tuhan, kemanusiaan yang adil, kesetiaan, serta tanggung jawab. Dengan demikian, seorang pembina pramuka penggalang yang ideal ada seseorang yang dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh semangat untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan positif para anggota penggalang dalam menjalani masa mereka sebagai masa remaja. Sekian dari saya, salam pramuka.